Pak Saifuddin, seperti apa perjalanan panjang? Ini sepertinya pembangunan perpustakaan ini kan multi years ya, lintas tahun. Seperti apa perjalanannya dan awal mula kenapa kemudian punya keinginan membangun perpustakaan semegah ini? Iya. Library sekarang itu bukan hanya sebagai library, tetapi juga bisa berfungsi sebagai galeri, juga bisa berfungsi sebagai museum, dan multi purpose, multi keperluan. Ada yang berkunjung. Jadi tapi rata-rata lembaga pendidikan Mas An. Kayak tingkat SD, tingkat TK kayak gitulah. Nah, di komunitas-komunitas boleh juga. Boleh. Silakan aja. Yang penting berkirim surat biar terjadwal. Nanti teman-teman pustakawan itu yang akan menjelaskan, gitu ya. Termasuk saya berangan-angan pengen diorama, Mas. Oke. Diorama itu nanti ketika klik siapa Ronggo Suwati di layar itu jadi Ronggo Sukawati lahir di ini namanya gitu-gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura, kembali lagi dalam program Catatan Pena. Hari ini kita akan membahas seputar pasca peresmian perpustakaan daerah M. Tabrani Kabupaten Pamekasan. Ini cukup menarik. M. Tabrani ini salah satu pahlawan nasional yang baru ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. M. Tabrani ini lahir di Pamekasan dan sosok beliau ini ternyata memiliki peran besar terhadap peradaban bangsa. M. Tabrani inilah yang mengusulkan bahasa Indonesia adalah menjadi bahasa resmi Indonesia. Dan M. Tabrani ini lahir di Pamekasan dan semoga dengan ditetapkannya M. Tabrani sebagai nama perpustakaan daerah ini menjadi ketuk tular kepada masyarakat Pamekasan untuk meningkatkan daya baca masyarakat. Untuk itu kita bahas nanti seperti apa perjalanan perpustakaan M. Tabrani ini dan kemudian apa saja sih ke depan program-program yang akan dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan. Sudah kami undang di studio kami Bapak Kepala Dispusip Kabupaten Pamekasan, Bapak Ahmad Saifuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Franky. Selamat pagi menjelang siang untuk pemirsa Klik Madura semuanya. Oke, salam sehat dan bahagia selalu. Betul, karena sehat menjadi kunci utama dalam kita beraktivitas dan berinovasi kira-kira begitu. Pak Saifuddin, seperti apa perjalanan panjang? Ini sepertinya pembangunan perpustakaan ini kan multi years ya, lintas tahun. Seperti apa perjalanannya dan awal mula kenapa kemudian punya keinginan membangun perpustakaan semegah ini? Iya. Terima kasih Mas Franky. Jadi perpustakaan itu sendiri yang sepanjang yang saya ketahui ya, karena saya jadi Kepala Dinas Perpusip itu baru di tahun 2024 sekitar bulan Agustus September lah di penghujung gitu. Jadi ceritanya diawali tahun 2023. Ya, jadi saya berterima kasih kepada Kepala Dinas waktu itu, Pak Ramajaya kalau nggak salah, dan Pak Bupati waktu itu, Pak Badrul Tamam, yang telah bisa menghadirkan dana DAK itu, dana DAK Perpusnas Nasional, sehingga Pamekasan mendapatkan 10 miliar untuk membangun gedung perpustakaan. Ya, dengan proses yang panjang, ada lelang dan sebagainya, termasuk pendampingan. Pendampingannya banyak Mas Franti, dari kejaksaan, dari property audit inspektorat, kemudian dari tim teknis perumahan permukiman, dia termasuk juga pastinya pengawas gitu ya, semuanya berkolaborasi supaya pembangunan itu berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan. Namun sayang di dalam perjalanannya mungkin saya nggak kurang paham gitu ya, kenapa ternyata harus terjadi putus kontrak, sehingga
di bulan September atau Oktober, saya kurang paham, itu dia lakukan putus kontrak karena progresnya tidak sesuai dengan ketentuannya. Kemudian dilanjut di tahun 2024 karena ini kan eman-eman ya. Kalau kelihatan bangunan sudah sudah bangunannya sudah ada, cuman belum ada atapnya, belum ada keramiknya, belum ada semuanya. Akhirnya dilanjutkan melalui dana APBD kurang lebih 4,5 M dan yang ditawar, tapi penawarnya 3,5 M. Jadi agak besar juga penurunnya, kurang lebih 20%. Ya alhamdulillah dengan segala dinamikanya yang ada, teman-teman saya juga pusing juga waktu itu karena saya di akhir gitu ya. Jadi penandatangan kontrak mau tanda tangan baru saya masuk di situ. Jadi Pak Jabir waktu itu akhirnya ya alhamdulillah di akhir kontrak di sekitar akhir Desember 2004 bangunan itu bisa terwujud, bisa terbangun dengan baik. Nah, di dalam perjalanannya ya pasti kan banyak gitu ya, karena kita ada yang namanya relokasi kembali. Betul. Nah, relokasi kembali ini tidak segampang yang kita memindahkan barang gitu ya, karena ini menyangkut buku. Buku harus ditata urutan buku ini urutannya kayak ini, di mana raknya dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kenapa kok di bulan Mei ini yang baru bisa diresmikan karena ingin memastikan bahwa ketika diresmikan itu yang namanya perpustakaan itu benar-benar sudah sangat operasional. Walaupun operasionalnya itu bukan di Mei tapi di bulan-bulan sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Artinya Mei ini betul-betul ready to use ya. Ready to use, semuanya sudah siap semuanya. Jadi penataan yang agak lama memang di penataan buku karena kurang lebih hampir satu bulanan gitu ya, di tengah kondisi ya ada bulan puasa, ada lebaran, ada banyak libur gitu kira-kira. Jadi gitu, betul-betul berdinamika Mas. Berdinamika. Dibangun 2023, kemudian lanjut 2024 dan kemudian baru bisa diresmikan di 2025. Artinya dana DAK yang dari Perpusnas itu terserap berapa persen, Pak? Saya kok kurang tahu kalau itunya ya, karena itu di tahun 2023 gitu ya. Nah, saya nggak tahu putus kontraknya berapa, waktu itu berapa yang terbayar kan saya kurang paham. Tapi yang jelas APBD 3,5 miliar. 3,5 miliar ya. Oke, tambahannya cukup besar. Bukan juga, tambahan. Ya kalau di sana kalau biasanya di AK itu pas langsung ditarik lagi, Mas. Iya, betul. Artinya setelah putus kontrak ini tidak bisa dilanjutkan, dananya ditarik kembali ke pusat APBN, kemudian dilanjutkan oleh APBD kalau Eman menggunakan APBD. 2,5 Iya, miliar. Tapi dengan segala dinamika yang ada hari ini Pamekasan punya perpustakaan yang luar biasa, cukup representatif megah sekali. Ada apa saja di sana, Pak? Jadi gini, konsep daripada gedung perpustakaan Daeng Tabdra ini itu dibuat sebenarnya konsepnya 3 lantai. 3 lantai, walaupun yang terbangun saat ini ada 2 lantai. 2 lantai. Jadi di lantai pertama itu adalah front office atau ruang lobby lah. Jadi ibarat di hotel itu langsung masuk ke sana ada ruang front office-nya, ruang pelayanan. Berpusat di lantai 1. Kemudian di situ juga karena anak ada ruang namanya pojok anak. Nah, pojok anak itu diperuntukkan untuk anak-anak katakan setingkat PAUD TK untuk bisa bermain di sana. Karena kalau naik ke lantai 2 takutnya jatuh anak-anak ya gitu. Nah, kemudian ruang loker di lantai 1 juga yang tak kalah penting yang cukup luas adalah ruang parkir. Nah, ruang parkir di situ ada ruang untuk mobil maupun kendaraan sepeda motor kira-kira gitu. Naik ke lantai 2 itu ada namanya ruang sirkulasi. Nah, ruang sirkulasi itu adalah ruang peminjaman, Mas. Ruang peminjaman buku, sekaligus juga mencari buku yang dibutuhkan, plus juga ruang pinjam buku. Nah, kalau yang di bawah itu mendaftar dulu, yang mendaftar bahwa saya mau ini disuruh naik ke atas. Nah, itu mencari searching-nya itu di lantai 2 itu. Sekaligus kalau mau baca, monggo di situ ada ada namanya ruang baca khusus dan ruang baca umum gitu ya. Modis gitu. Di samping itu ada yang namanya ruang literasi. Ruang referensi. Jadi ruang referensi adalah menyiapkan buku-buku yang tanda kutip yang agak langka di pasaran.
Contoh kayak buku-buku agama, buku-buku sejarah, buku-buku karya ilmiah yang itu tidak boleh dipinjamkan. Hanya boleh dibaca di situ, di tempat. Karena memang tidak banyak yang beredar di pasaran. Nah, kemudian ada yang namanya ruang corner hibah, ruang hibah masyarakat buku. Yang di situ kami siapkan untuk masyarakat yang pencinta buku yang ingin menghibahkan bukunya untuk demi mencerdaskan anak bangsa melalui perpustakaan. Nah, seperti yang kemarin dilakukan oleh Pak Dadang, Pak Kadadis sponsor bekas Wabub kita, itu menyumbangkan buku. Ya. Samping itu beliau juga menyumbangkan buku juga. Itu termasuk betul. Pak Yusuf Suhartono, ada Pak Dokter Sabit atau siapa gitu ya. Nah, itu memang memberikan ruang kepada mereka. Dan buku-buku mereka memang kami tidak bisa dipinjamkan, tetapi kalau dibaca di situ kami siapkan juga ruang gitu baca. Sehingga sebagai untuk bentuk penghargaan kepada masyarakat yang menghibahkan juga gitu. Jadi kalau Mas Franky atau pemirsa Klik Madura yang ingin beramal jariah gitu ya. Jariah ingin mencerdaskan generasi ke depan, monggo kami siap menerima hibah tersebut gitu ya. Siap. Kemudian di situ ada yang namanya ruang maker space, ruang membuat diskusi, ruang membuat sebuah kebijakan, ruang diskusi lah. Nah, ini memang saya tawarkan ke teman-teman yang ingin untuk berdiskusi, tidak punya tempat, tidak punya ruang gitu ya untuk berdiskusi apapun yang terjadi. Masalah agama, politik, yang penting politik yang positif ya masalah budaya, masalah pendidikan dan sebagainya, monggo. Kami siapkan kurang lebih space-nya itu bisa menampung sekitar 30 sampai 50 orang. Gratis ya, tentu dalam artian penataan, kebersihan itu ya harus tetap dijaga karena itulah miliknya negara kan gitu. Tetapi masyarakat Pamekasan yang ingin berdiskusi atau menggelar kegiatan kecil-kecilan, sharing gitu sharing nggak masalah, monggo di situ. Gratis. Termasuk yang tak kalah pentingnya adalah di situ ada ruang untuk pameran, galeri. Yang sekarang adalah ruang pameran karya lukis dari anak SMP, anak SMA, siapa putranya siapa kemarin itu dipamerkan. Luar biasa Mas Franky. Jadi lukisannya ada yang 7 juta, ada yang 14 juta gitu ya. Saya kaget juga, Pak Bupati juga kaget juga waktu itu situ. Nah, itu kami siapkan Daniar. Kenapa? Karena konsep perpustakaan modern itu tidak hanya sebagai tempat referensi, tempat mencari ilmu, tempat membaca, tetapi juga multifungsi. Nah, yang saya katakan, library sekarang itu bukan hanya sebagai library, tetapi juga bisa berfungsi sebagai galeri, juga bisa berfungsi sebagai museum, dan multi-purpose, multi keperluan. Makanya di lantai 3 itu nanti akan diperuntukkan untuk kegiatan yang multifungsi tadi. Ruang pelatihan, ruang proses, ruang pelatihan, ruang diskusi, co-space, ruang galeri dan sebagainya. Artinya masih akan dibangun ke atas nanti? Ya, mudah-mudahan itu ada anggaran ya. Tapi katanya Pak Bupati, ya disyukuri dulu lah. Ya, biar Allah memberikan nikmat yang lebih besar lagi. Tapi kondisi perpustakaan hari ini sudah lebih dari kata representatif. Ya, sudah bisa digunakan berbagai kegiatan di sana. Gitu tinggal bagaimana masyarakat ini bisa memanfaatkan. Dengan sebaik-baik. Nah, barangkali yang penting juga disampaikan kepada masyarakat, Pak Saifuddin, bagaimana kalau masyarakat ada yang ingin memanfaatkan itu? Ada ruang diskusi tadi, kemudian bagaimana cara pinjam buku dan segala macam. Ya. Jadi begini, karena saya memang bertekad ya Mas ya, bahwa perpustakaan jangan sampai semacam menara gading ya.
megah dari kelihatan di luar, anggap bagus, tapi tidak ada fungsinya, tidak ada manfaatnya. Ibarat katanya masjidnya besar tapi jemaahnya sedikit. Betul. Perpustakaannya megah tapi yang baca gak ada. Baca ada. Iya. Jadi saya bertekad kepada teman-teman, tolong itu kami membuat semacam kegiatan yang bisa menarik minat orang bisa datang ke perpustakaan. Gitu, siapapun kalangan. Ini inovasinya Pak Saifuddin ya? Iya, yang disebut dengan namanya kalender event. Jadi kalender event perpustakaan itu dirancang memang setiap bulan itu harus ada event yang bisa menarik masyarakat untuk datang ke perpustakaan gitu, kira-kira gitu, Mas. Minimal karena ini masih baru ada 3 atau 4 event per bulannya. Karena kita startingnya di bulan Mei sampai di bulan Desember nanti seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari upaya kami di Dinas Perpustakaan untuk bagaimana masyarakat datang bukan hanya baca tadi, kalau baca dan minjam dan baca kan tidak ada nilai daya tariknya. Betul. Nah, maka kami buatkan kalender event. Nah, salah satunya Mas ya, kayak sekarang ini pameran lukisan ini di bulan Mei ada wisata edukasi, itu pasti kunjungan, Mas. Iya. Kunjungan daripada lembaga pendidikan, lembaga ini segala datang ke. Nah, itu sudah banyak gitu. Kemudian di bulan Juni ada lomba bertutur storytelling tingkat SD. Merata perpustakaan keliling, Care Free Day, kayak gitulah gitu. Termasuk di bulan Juli ada lomba membuat referensi tingkat SMP, STY, Story for Children, macam-macam lah, Mas, gitu ya. Kemudian Agustus mewarnai tingkat SD perpustakaan, kemudian ada sesuaikan event ya. Ada pameran pamekasan Tempo dulu di bulan November nantinya. Nah, seperti salah satunya, kemudian di bulan Desember bedah manuskrip naskah kuno. Kayak kurang lebih itu ada juga. Ini bagian dari upaya untuk menarik orang kunjungan ke perpustakaan. Karena secara umum barangkali ketika masyarakat sudah berkunjung ke perpustakaan, mereka juga akan baca. Baca kurang lebihnya seperti itu. Yang sekarang kan kayak lomba pameran. Makanya kepada teman-teman masyarakat Pamekasan, silakan memanfaatkan gedung perpustakaan ini dengan sebaik-baiknya. Cuman dengan syarat gratis ya, jaga aset itu dengan baik. Dalam artian kebersihannya, keamanannya, kan gitu, Mas ya. Jangan sampai pas mari acara pas langsung ditinggal dengan berbagai. Termasuk mahasiswa-mahasiswa yang pinjam buku barangkali harus dikembalikan. Dikembalikan gitu ya. Iya. Seperti itu lah. Sehingga memanfaatkan ruang zonasinya di perpustakaan itu menjadi maksimal. Contoh sekarang ini nanti di akhir bulan Mei ini ada yang dari teman-teman IAIN itu mau pinjam untuk diskusi segala macam. Silakan aja. Justru bagus ya. Iya. Karena semakin banyak yang berkunjung. Seperti itu. Jadi kalau untuk diskusi ada referensi bukunya sudah ada, kayak gitu ya. Biar tidak omong-omong terus ya. Ada landasannya gitu, ada bukunya, ada patokannya gitu. Jadi diskusi sambil baca referensi. Jangan tempatnya nyaman. Gratis lagi. Kan cuma hanya satu. Tolong jaga kebersihan dan penataannya, keamanannya. Luar biasa sekali perpustakaan daerah ini. Jadi termasuk nanti saya berkeinginan, Mas, di depannya gedung perpustakaan itu akan dibuat taman bacaan. Sebuah taman yang dirancang untuk bagaimana masyarakat Jadi taman itu sifatnya kan ya ada terbuka, kemudian dia bisa ada sambil baca, sambil ngopi ya, tapi yang penting kebersihan dan keamanan betul. Nah, itu termasuk nanti arahnya ke digital book. Jadi kalau kita nanti jret gitu ya, tinggal di situ, tinggal mau baca apa sih sambil lalu kita ya mungkin baca buku gini ya, pakai langsung akses barcode-nya dia masuk ke HP-nya, kita baca buku apalah tersaja sejarah yang ada. Nah, arahannya ke sana. Digital book di perpustakaan sudah ada sebenarnya. Ada, cuman masih terbatas karena sarananya yang masih jadi komputer MacBook ataupun tab itu masih
terbatas, terbatas ya. Tapi gitu. sudah bisa diakses oleh Sudah masyarakat. bisa diakses, dan walaupun koleksinya juga masih terbatas gitu ya. Karena kalau yang kami juga sudah dijanjikan oleh perpustakaan provinsi untuk e-book itu mau disumbang lah e-booknya itu, jadi aksesnya itu Mas gitu, sehingga ya cuman karena sarananya tab-nya belum ada, iPad-nya belum ada, ya repot juga ya. Kalau hanya menggunakan HP sendiri ya bisa aja. Bisa juga, gitu. cuman kurang puas bacanya. Kurang puas kalau kecil, bacanya ya. kecil gitu Mas Franky. Kira-kira seperti Itu keinginan ke depan. ke depannya. Hari gitu. ini dengan fasilitas yang ada, terus kemudian dengan koleksi buku yang ada, bagaimana untuk memaksimalkan ini? Ya tentunya pasti yang tadi yang kami bagaimana supaya kembali lagi perpustakaan itu bisa dimakmurkan kan gitu ya. Nah, pertama memang ada yang namanya kita kerjasama dengan para pihak, baik lembaga pendidikan, kemudian kayak model puskesmas, kemudian kayak pengadilan nama, kita kerjasama Mas. Kemudian dengan pihak mana sehingga kita ada semacam kunjungan ya, makanya wisata edukasi itu tadi. Cuma ada kunjungan terjadwal supaya anak-anak baik dari yang masih tingkat TK sampai ke tingkat SMP, SMA itu bisa berkunjung ke perpustakaan. Gitu ada waktu yang namanya wisata edukasi itu tadi. Dan itu disiapkan fasilitator di situ. Fasilitator di situ. Ini tempat ini segala macam semuanya. Semacam tour of library, tour of perpustakaan, seperti itu. Ini sudah disosialisasikan? Sudah tersosialisasi dan sudah ada yang ada yang berkunjung. Ada yang berkunjung. Jadi tapi rata-rata lembaga pendidikan Mas An. Kayak tingkat SD, tingkat TK kayak gitulah. Nah, di komunitas-komunitas boleh juga. Boleh. Silakan aja. Yang penting berkirim surat biar terjadwal. Nanti betul. teman-teman pustakawan itu yang akan menjelaskan gitu ya. Tata caranya bagaimana membuat mendaftar jadi anggota, kemudian sistem peminjamnya kayak apa, buku pinjaman dan sebagainya. Silakan di situ. Nah, itu sebagaimana juga gagasan dari Pak Bupati, kata beliaunya menyampaikan akan membuka pendopo sebagai edukasi, tur untuk edukasi. Jadi bisa sepaket nanti. Sepaket ya. Berkunjung ke perpustakaan, kemudian lanjut ke pendopo. Gitu ya. Kayak kira-kira gitu ya yang bisa kami lakukan seperti itu. Wisata edukasi. Wisata edukasi. Ini akan menumbuhkan kecintaan masyarakat kepada perpustakaan, kecintaan untuk literasi, kecintaan untuk membaca, dan kecintaan terhadap Pamekasan karena merasa memiliki, bisa masuk pendopo, bisa dengan masuk di situ ada wisata edukasinya. Benar. Dan ini diguidance oleh Dinas Perpustakaan. Karena gini Mas, berdasarkan survei yang ada bahwa kami tingkat membacanya cukup tinggi, tetapi ternyata tingkat bacanya tidak berkaitan dengan literasi. Nah, teman-teman rata-rata banyak anak muda itu yang hanya terfokus kepada HP. Jadi baca story jangan-jangan. Baca story, TikTok gitu YouTube kayak gitu-gitulah. Yang nilai edukasinya lemah gitu ya. Nah, tingkat membaca tinggi tetapi membaca literasinya rendah. Artinya gitu. Tinggal diarahkan, Pak. Tinggal yang diarahkan. Biasa membaca non-literasi bisa diarahkan seperti itu. Makanya kalau ketika perpustakaannya udah cukup representatif, maka tidak ada alasan lain orang tidak datang ke perpustakaan untuk membaca literasi tadi. Kalau yang sebelumnya belum terbangun gedung, mungkin kondisinya agak nyaman, agak gerah, kan gitu ya. Nah ini kalau di sini kalau kami sudah ya cukup representatif, tempat duduknya nyaman, kemudian ruangan bersih, termasuk untuk anak-anak, anak-anak yang tingkat di bawah TK gitu ya, PAUD segala macam. Di situ ada tempat tempat bermain anak dan sebagainya gitu. Ibu gurunya tinggal duduk mengawasin. Ini buku apa anak-anak sambil lalu bermain. Nah, gitu. Kunjungan itu hanya khusus lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Semuanya masyarakat. Sumadura. Ya, silakan enggak apa-apa. Jadi misalkan ada lembaga pendidikan dari Sumeneb, enggak masalah. Yang penting ada pemberitahuan ke kami. Oke. Tidak masalah.
Ya. Ini informasi penting nih untuk masyarakat Madura yang ingin mengetahui berkunjung ke perpustakaan yang kondisinya sangat representatif dan koleksi bukunya cukup lengkap di Pamekasan. Ya, gratis berkunjung. Kalian sih berkunjung, ya. Yang penting tertib juga ya, betul, tadi ya. Betul. Pak, ada pertanyaan dari masyarakat, kenapa harus M. Tabrani yang dijadikan nama gitu? Kira-kira. Ya. Apakah karena M. Tabrani ditetapkan sebagai pahlawan nasional, apa mungkin ada spirit yang ingin ditularkan dari M. Tabrani kepada masyarakat sehingga kemudian menjadi nama besar perpustakaan di Pamekasan? Ya, kurang lebih begini. Saya juga, ya namanya juga saya bukan background-nya orang ini ya, saya teknik ya. Awalnya saya bingung juga M. Tabrani siapa kan gitu ya. Jujur seperti itu ya. Nah, di dalam perjalanannya ternyata M. Tabrani sebuah orang yang orang kelahiran Pamekasan ya. Betul. Yang punya andil besar di dalam memajukan bangsa ini, mencerdaskan bangsa ini, membuat peradaban bangsa ini menjadi lebih baik. Melalui apa? Melalui bahasa Indonesia. Jadi sekali lagi Tretan, M. Tabrani ini seorang pemuda asli Pamekasan yang mengusulkan bahasa resmi Indonesia adalah bahasa Indonesia. Karena waktu itu ada bahasa Melayu kalau nggak salah. Melayu. Ya, M. Yamin ya. Yamin ya. Jadi ketika Kongres Pemuda, M. Yamin mengusulkan bahasa Melayu jadi bahasa Indonesia. Tetapi M. Tabrani dengan tegas, dengan lugas, beliau menyampaikan bahwa bahasa resmi Indonesia harus bahasa Indonesia. Siap. Kalau tidak ada, ya ayo kita ciptakan. Katanya benar. Jadi bahasa itu adalah bagian daripada pintu peradaban untuk sebuah bangsa kan gitu ya. Betul. Kalau kita tidak punya bahasa, kayak kita nggak bahasa Inggris, nggak ngerti apa-apa, kita mau apa? Ilmu juga pintunya betul. Melalui bahasa. Betul. Yang mempersatukan bangsa itu adalah bahasa juga. Betul. Jadi, maka kalau umpamanya perpustakaan ini tidak namanya M. Tabrani sangat keterlaluan, terlalu kayak gitu ya. Sehingga apalagi beliaunya ditetapkan dikukuhkan menjadi pahlawan nasional di 10 November 2023 oleh Presiden itu. Jadi makanya memang bukan hanya perpustakaan sebenarnya ya, hal yang bersifat dengan masalah edukasi pendidikan sebenarnya M. Tabrani menjadi ikon di dalam bagaimana memberikan spirit dan semangat kepada masyarakat Pamekasan bahwa seorang M. Tabrani, seorang masyarakat Pamekasan bisa menembus level nasional dengan tingkat pendidikan yang kuat. Kira-kira seperti itu. Ingin tularkan kepada masyarakat gitu ya. Semangat edukasi ini harus itu, juga ya. Dari semangatnya M. Tabrani juga harus tumbuh di tengah masyarakat. Jangan sampai kita ini dianggap tanda kutip masyarakat non edukatif ya, harus edukatif. Ya. Apalagi masyarakat Pamekasan mendeklarasikan sebagai kabupaten pendidikan. Ya, maka tidak layak kalau kita tidak menghargai dan mengapresiasi M. Tabrani untuk dijadikan ikon pendidikan di Pamekasan. Karena sudah jadi ikon pendidikan nasional. Gitu. Masa Pamekasan tidak? Gitu ya. Siap. Pak Saifuddin, apa angan-angan Pak Saifuddin yang rencananya akan diwujudkan untuk mengembangkan perpustakaan ini? Ya tentunya sebagai semangat saya gitu ya, selaku kepala dinas. Pertama adalah kembali lagi bagaimana supaya perpustakaan itu dimakmurkan. Jadi tingkat kunjungan perpustakaan harus naik. Dengan masyarakat ke sana ke perpustakaan itu harus naik ya. Jadi jangan sampai kembali lagi perpustakaan kami yang cukup reseptatis hanya berisi hanya segelintir seorang gitu ya. Itu tempat bagaimana masyarakat khususnya para anak didik ya untuk menjadi tempat referensi ke sana, mencari buku rujukan dan sebagainya. Termasuk yang banyak kami sediakan juga kepada teman-teman yang mau dari SMP mau ke SMA, SMA mau ke perguruan tinggi itu kami siapkan. Itu ya buku-buku apa itu? Buku-buku panduan atau buku cara tepat untuk lulus UI, lulus ITB, lulus apa gitu. Ada di situ ya? Ada lengkap. Termasuk buku untuk bagaimana lolos P3K, lolos ASN, contoh-contoh soal gitu. ASN gitu. ASN, ya kenapa kan Anda di sini baca aja di buku daripada pergi ke mana di rumah juga nggak ini.
Dari tempatnya sudah nyaman, udah enak. Termasuk juga yang sesuai dengan buku cerita gitu ya, cerita edukasi ya tentunya ya, fiksi. Kan ada kami siapkan di sana seperti itu. Jadi barenglah dengan teman-temannya gitu ya. Termasuk nantinya kalau di bulan puasa daripada molor tidur gitu ya, betul, datanglah ke perpustakaan. Di situ kami sudah siapkan musolanya ada gitu ya. Jadi tidak ada alasan gitu untuk ini. Kemudian tapi bukan menghindar tidur di rumah, tidur di perpustakaan ya. Kami nggak siapkan, nggak tahu kalau ya namanya. Iya. Nah, tapi ada juga nantinya sambil lalu kami melengkapi fasilitas yang ada seperti tadi Mas, fasilitas sarana untuk e-book ya. Betul. Harus ada iPad-nya, ada tab-nya dan sebagainya supaya termasuk komputernya karena termasuk juga ada jaringannya Mas. Karena jaringan insya Allah ada sudah. Jadi peminjaman itu bisa dilakukan dari luar gitu ya pakai digital gitu kayak gitu. Tapi itu jadi ke perusahaan tinggal ambil buku. Ambil buku kalau pinjam seperti itu nggak usah ini tinggal istilahnya memberikan kodenya. Oh Pak, oke, tinggal kami siapkan di sana. Termasuk juga kami juga kalau pentingnya setelah fasilitas sarana termasuk itu tadi kalau memang gedungnya mau ditambah lantai 3 ya itu kan ada ruang untuk podcast, ada ruang pelatihan, ada ruang kolaborasi dan sebagainya, ruang galeri dan sebagainya. Itu ruang museum karena gini Mas, kembali lagi kalau perpustakaan modern bukan hanya sebagai library tapi juga bersifat galeri maupun museum. Nah, jadi ke artefak-artefak peninggalan istilahnya zamannya Ronggo Sukowati gitu ya. Betul. Bisa dikumpulkan di sana. Bisa dikumpulkan di sana. Termasuk saya berangan-angan pengen biorama Mas. Oke. Biorama itu nanti ketika klik siapa Ronggo Sukowati di layar itu sudah Ronggo Sukowati lahir di ini namanya gitu-gitu. Minat jinggo minat sekolah. Ada tampilan LED ya. Kemudian lebih memberikan mudah dipahami. Jadi ada namanya nanti saya ingin menciptakan sebuah lorong Ronggo Sukowati atau lorong Pamekasan tempo dulu gitu ya. Oke. Yang di situ di kanan kiri ada dokumen-dokumen ya suasana tempo dulu ya. Termasuk mungkin peninggalannya artefaknya kayak apa. Oh ini dulu bekas cangkirnya Ronggo atau apalah gitu ya. Siap. Gitu. Itu angan-angan ke depan. Tapi hari ini kondisi perpustakaan daerah M. Tabrani Pamekasan ini sudah sangat representatif dan silahkan bagi masyarakat Pamekasan maupun luar Pamekasan yang ingin berkunjung terbuka. Yang terpenting aset-aset di sana ikut sama-sama dijaga gitu ya. Oh ya, saya lupa juga. Selain di dalam kami juga menyiapkan yang namanya perpustakaan keliling. Oke. Jadi kepada teman-teman yang mau kerjasama, baik itu adalah desa gitu ya, lembaga lainnya, bahwa Pak saya mau ingin mendatangkan perpustakaan keliling pusling ini, monggo silakan memberikan pengajuan. Kami ada sekitar 3 unit mobil yang siap untuk ini, termasuk jadwal rutinnya. Jadwal rutin memang ada kami Mas ke sekolah-sekolah ya. Sekolah-sekolah, ke desa gitu ya. Sehingga ilmu ini bukan hanya di Pamekasan, bisa menyebar ke seluruh Pamekasan gitu. Jadi kepala desa atau mungkin komunitas organisasi yang ingin mendatangkan ini bisa. Gratis juga. Gratis juga gitu. Luar biasa sekali upaya untuk mencerdaskan bangsa gitu ya. Jangan sampai hanya yang senternya tetap di perpustakaan ya. Tapi kami juga menyiapkan. Artinya masyarakat yang jauh dari wilayah perkotaan, katakanlah di Pantura. Bisa saja gitu ya. Katakanlah SD mana, SD Pasian mana, ini Pak, saya mau ini Pak, monggo. Gitu ya. Ini luar biasa sekali informasinya, maka tidak ada alasan untuk tidak membaca. Tidak ada alasan untuk tidak membaca referensi-referensi yang sudah disiapkan oleh perpustakaan, karena selain di perpustakaan daerah, buku-buku ini juga bisa dibaca di wilayah-wilayah masing-masing dengan difasilitasi oleh perpustakaan keliling. Kurang lebih seperti itu. Termasuk yang di Car Free Day itu. Di tempat itu. Kalau saya ada angan-angan waktu itu, ada yang namanya
perpustakaan kombinasi dengan kafe, Mas. Jadi saya waktu itu, walaupun ini masih angan-angan ya. Iya, betul. Jadi ada yang namanya kontainer ya, itu akan dimodif menjadi tempat perpustakaan plus kafenya. Jadi bisa ngopi sambil lalu baca buku. Jadi itu akan yang namanya mobile, Mas ya. Jadi mau ditempatkan di mana ada kerumunan masyarakat untuk bisa sini. Sehingga itu tadi jangan sampai tadi ngopi Pak, tadi silakan monggo sambil ngopi sambil baca buku. Kan esensinya bagaimana orang bisa baca buku. Gitu. Dan itu termasuk upaya untuk menarik minat orang membaca. Kira-kira ya masih angan tapi. Semoga apapun yang menjadi angan-angan untuk kebaikan Kabupaten Pamekasan bisa segera terwujud. Saya rasa niat baik selalu akan ditakdirkan baik, insya Allah. Pak Saifuddin, closing statement apa yang ingin disampaikan dan harapan kepada masyarakat? Ya, yang utama kembali lagi saya dengan adanya gedung perpustakaan daerah M. Tabrai ini yang gedungnya cukup representatif, juga sangat layak, maka tidak ada alasan masyarakat khususnya para generasi muda untuk tidak datang ke perpustakaan untuk minimal apakah keliling untuk menikmati lukisan dengan segala macam atau sejarah, tapi minimal juga bisa mencari buku referensi, buku bacaan sambil lalu baca, ataupun mungkin jika nanti mau pinjam silakan aja. Yang kedua, ya saya harapkan pencinta buku atau yang sangat peduli terhadap buku terhadap generasi muda, tolong kalau memang mau menghibahkan bukunya, koleksinya, silakan, kami sangat terbuka untuk menerima hal tersebut, gitu ya, seperti itu. Yang ketiga adalah kami sangat siap untuk menerima siapapun yang mau memanfaatkan perpustakaan ini. Yang penting aktivitasnya yang bersifat edukasi, ya, yang tetapi juga harus jaga ketertiban, jaga kebersihan, dan jaga ketertiban dan keamanan juga, gitu. Itu kan seperti itu lah. Berarti nggak ada cas kan, gitu. Tidak dipungut biaya sebesar dengan biaya. Selanjutnya untuk wilayah-wilayah mungkin yang agak jauh daripada Pamekasan, kami siap untuk melayani melalui perpustakaan keliling. Kira-kira seperti itu, sehingga dengan upaya dan langkah seperti ini maka tingkat pendidikan masyarakat Pamekasan semakin tinggi, kemudian tingkat membacanya semakin tinggi, yang akan mempengaruhi juga kepada indeks pembangunan manusia Pamekasan, kan gitu ya. Karena di sini pendidikan, jangan sampai karena kita ini kan sudah Pamekasan jadi kota pendidikan, maka kalau umpamanya pendidikannya rendah kan repot juga kan. Itulah yang upaya kami Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk bagaimana ikut meningkatkan kecerdasan bangsa. Tentunya pasti harus berkolaborasi dengan dinas-dinas yang lain, komunitas, katanya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan BPMD, Bappemas, kan gitu ya, supaya niat baik ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala. Kira-kira seperti itu, Mas Franky. Siap, terima kasih Pak Saifuddin. Inovasinya luar biasa, fasilitasnya sudah luar biasa, dan tinggal bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada ini. Terima kasih, semoga apa yang menjadi angan-angan dan visi misi ke depan untuk khususnya dalam upaya mencerdaskan bangsa Pamekasan bisa terwujud dengan amin. Dan muaranya nanti indeks pembangunan manusia di Pamekasan akan semakin tinggi. Begitu ya. Terima kasih Tretan Klik Madura. Akhiran lillahi fi sabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.